Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabrina Sepia Aulia dengan NIM 2414200094. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Perbankan Syariah semester 1 UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Sejarah Peradaban Islam dengan dosen pengampu Dr. Haji Saiful Bahri, SAG MM CHCM. Selamat menyaksikan. Judul yang pertama yang saya akan bahas yaitu Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW. Peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad SAW pada tahun 570 sampai 632 Masehi adalah periode yang sangat penting dalam sejarah umat manusia, di mana ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad mengubah masyarakat Arab yang sebelumnya terbelakang menjadi masyarakat yang maju dan beradab. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari peradaban ini. Yang pertama itu awal kenabian dan penyebaran Islam. Nabi Muhammad menerima wahyu pertamanya pada usia 40 tahun di Gua Hira. Wahyu ini menandai awal penyebaran Islam yang diawali dengan dakwah secara diam-diam kepada keluarga dan sahabat sebelum berkembang menjadi dakwah terbuka di Mekah. Meskipun menghadapi penentangan keras dari kaum Quraisy, beliau tetap teguh dalam menyebarkan agama Islam. Yang kedua, hijrah ke Madinah. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya melakukan hijrah ke Madinah untuk menghindari persekusi dari kaum Quraisy. Peristiwa ini tidak hanya menandai awal kalender Islam, tetapi juga menjadi titik balik dalam pembentukan masyarakat Islam yang berdasarkan prinsip keadilan dan persaudaraan. Di Madinah, Nabi Muhammad berhasil menyusun Piagam Madinah yang mengatur hak dan kewajiban semua warga termasuk non-muslim. Yang ketiga itu pembangunan Masjid Nabawi. Salah satu langkah strategis Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah pembangunan Masjid Nabawi. Masjid ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, dan diskusi komunitas. Disinilah banyak keputusan penting diambil, termasuk pemilihan pemimpin dan pengaturan urusan umat. Yang keempat, penyelesaian perselisihan sosial. Kepemimpinan Nabi Muhammad juga terlihat dalam kemampuannya menyelesaikan konflik sosial, seperti peristiwa pengangkatan Hajar Aswad dan perbaikan Ka'bah. Dengan kebijaksanaannya, beliau berhasil meredakan perselisihan antar suku dengan cara yang adil dan inklusif. Yang kelima, penaklukan Mekah dan warisan. Pada tahun 630 Masehi, Nabi Muhammad memimpin penaklukan Mekah tanpa tumpahan darah yang signifikan. Ini menandai kemenangan besar bagi umat Islam dan memperkuat posisi mereka di Jazirah Arab. Setelah penaklukan ini, beliau terus menyebarkan agama Islam hingga wafatnya pada tahun 632 Masehi. Yang keenam, dampak sosial dan moral. Peradaban Islam yang dibangun oleh Nabi Muhammad membawa perubahan sosial yang mendasar, mengubah masyarakat dari kondisi amoral menjadi lebih beradab dengan nilai-nilai moralitas yang tinggi. Beliau berhasil menghapus paham primordialisme, kesukuan, dan menyatakan berbagai suku di bawah satu agama. Judul kedua yang saya akan bahas yaitu Peradaban Islam pada masa Bani Umayyah. Pada masa Bani Umayyah, peradaban Islam mencapai kemajuan pesat yang berdampak luas pada berbagai bidang kehidupan, dari aspek politik, budaya, hingga ilmu pengetahuan. Kesuksesan Bani Umayyah berhasil membangun fondasi kokoh yang memperkuat peran Islam di panggung dunia. Berikut adalah beberapa kemajuan peradaban yang terjadi pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, pembentukan lembaga pemerintahan. Diwanul Hijabah. Lembaga ini bertugas memberikan pengawalan khusus kepada khalifah. Yang kedua, Diwanul Hatam. Berfungsi sebagai pencatat semua aturan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Khalifah Diwanul Barid, yang merupakan departemen pos dan transportasi yang mengelola pos-pos perjalanan dan menyediakan transportasi dengan kuda. Yang ketiga, Sohibul Kharaj.
lembaga pemungut pajak yang bertanggung jawab mengelola penerimaan negara dari pajak. Yang kedua, kemajuan dalam seni sastra. Masa ini menyaksikan peningkatan besar dalam bidang sastra. Banyak tokoh sastrawan seperti Umar bin Abi Rabiah, Tuais, dan Ibnu Suraih muncul dan berpengaruh. Sibawaihi, seorang pakar tata bahasa Arab, menghasilkan karya berjudul Alkitab yang menjadi rujukan utama dalam pengembangan ilmu nahwu. Yang ketiga, pencapaian arsitektur. Dinasti Umayyah menghasilkan berbagai bangunan monumental yang terinspirasi dari arsitektur Romawi, Persia, dan Arab, termasuk Masjid Damaskus dan Masjid Agung Cordoba yang dikenal dengan keindahan batu pualannya. Yang keempat, pengembangan ilmu pengetahuan. Pengembangan bahasa Arab. Bahasa Arab dijadikan sebagai bahasa resmi pemerintahan, menggantikan bahasa Romawi dan Persia di wilayah kekuasaan Bani Umayyah. Marbat, pusat kegiatan ilmu dan budaya. Sebuah pusat ilmu dan budaya di Damaskus, tempat para cendekiawan, penyair, filosof berkumpul, menjadikan kota ini pusat intelektual dengan sebutan ukaz bagi dunia Islam. Judul yang ketiga, yaitu judul yang terakhir yang saya akan bahas, adalah Peradaban Islam pada masa Dinasti Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi yang didirikan oleh Abu al-Abbas as-Syafah, merupakan salah satu periode paling penting dalam sejarah peradaban Islam. Dinasti ini dikenal karena kemajuan yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi. Masa kejayaan Abbasiyah berlangsung dari abad ke-9 sampai abad ke-10, terutama di bawah kepemimpinan khalifah seperti Harun ar-Rasyid dan Al-Ma'mun. Berikut adalah beberapa kemajuan peradaban Islam yang terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah. Yang pertama, pusat peradaban Baghdad. Baghdad yang didirikan oleh Khalifah Al-Mansur pada tahun 760 Masehi, menjadi pusat intelektual dan budaya dunia Islam. Kota ini menarik perhatian banyak ilmuwan dan cendekiawan dari berbagai bangsa, termasuk Arab, Persia, Yunani, dan India. Atmosfer pengetahuan di Baghdad mendukung perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra yang pesat. Yang kedua, kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan. Masa pemerintahan Abbasiyah ditandai dengan kemajuan luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Penerjemah karya-karya ilmiah dari bahasa Yunani dan bahasa lainnya ke dalam bahasa Arab menjadi salah satu fokus utama. Ini menciptakan fondasi bagi pengembangan berbagai disiplin ilmu seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Lembaga pendidikan juga berkembang pesat. Perpustakaan besar seperti Baiat Al-Hikmah atau Rumah Kebijaksanaan didirikan untuk mendukung studi dan penelitian. Di sini para ilmuwan tidak hanya membaca tetapi juga berdiskusi dan berkolaborasi dalam penelitian. Pendidikan menjadi sangat penting dalam masyarakat Abbasiyah dengan berbagai institusi yang menyediakan pelatihan di bidang agama dan sains. Yang ketiga, ekonomi dan sosial. Kekayaan ekonomi pada masa Abbasiyah sangat mendukung kemajuan peradaban. Perdagangan yang aktif antara timur dan barat, serta pertanian yang produktif memberikan sumber daya yang cukup untuk memuat proyek-proyek ilmiah dan budaya. Masyarakat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama itu ada kelompok khusus, isinya itu khalifah dan bangsawan. Yang kedua kelompok umum, isinya seniman, ulama, pedagang, dan petani yang berkontribusi pada kehidupan sosial yang dinamis. Yang keempat, warisan budaya. Warisan budaya dari dinasti Abbasiyah sangat kaya. Selain kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, seni arsitektur juga berkembang dengan pesat. Bangunan-bangunan megah seperti masjid dan istana dibangun dengan gaya arsitektur yang unik. Sastra juga mengalami perkembangan dengan munculnya karya-karya ilmu berupa prosa atau puisi yang sangat berpengaruh. Mungkin itu saja materi yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.